EVOS untuk mencapai ke area Impala. Semoga tim EVOS tidak ada tabrak-tabrakan mencuri kendaraan di awal permainan. Ya setuju banget, dan sepertinya nih kalau misalkan Miramar kedua kali bagi Aura, berarti kesempatan yang kedua juga untuk Aura bisa step up di map keunggulan mereka kalau misalkan di tim-tim komunitas. Betul, ya kita kali ini bakal mendoakan juga ya semua perwakilan Indonesia bisa memaksimalkan game yang kelima karena tinggal 2 game lagi untuk menutup hari ini dan meskipun perjalanan masih panjang 2 hari lagi tapi alangkah indahnya kalau tim Indonesia bisa menutup 2 game terakhir dan secara resmi menutup hari pertama dengan perolehan poin yang maksimal. Gas dan juga menjauhkan lagi jarak-jarak poin dari tim-tim lainnya agar Indonesia akan puas di puncak klasemen untuk penutupan di hari pertama ini. Dan kita lihat dari masing-masing tim juga udah menurunkan drop zone-nya masing-masing. Yap, dan kita bakal juga dari semua tim yang bertanding tampaknya sudah menuju ke arah drop mereka masing-masing. Lihat pos perjalanan mereka cukup panjang menuju ke arah Impala dan mereka harusnya bahkan nyambung kembali dengan kendaraan-kendaraan di sekitar area LL. Dan circle-nya kembali membanting ke bagian selatan dari Miramar. Ini berarti untuk tim-tim yang drop zone di area sekitaran utara itu akan menjadi sedikit PR tersendiri, contohnya dari Dinos MPX, dari Geek Malaysia, tapi bisa silakan dari Jaden UMP, gunakan UMP ke depan, bakal langsung close combat terjadi, tapi masih ditahan. Jaden belum punya resource yang cukup, sama halnya dengan seorang Nguyen. Yap, kita bakal kayaknya juga dari tim Aura bakal bertanding melawan tim Eagle Esports di awal permainan dan what a nice knock. Dari seorang Jaden langsung memulangkan Nguyen 2K kali ini ke arah lobby. Aura masih lengkap dengan 4 anggota mereka langsung nge-pressure ke arah Datcon yang kali ini ada di lower ground. Coba menghindari tembakan peluru panas dari tim Aura. Jaden maju ke depan tanpa berhenti langsung mengincar korban kedua dia dan tampaknya dari tim 2i kehilangan 3 anggota mereka. Sembari kita melihat Jaden perang dari tim Aura, No Mercy juga menumbangkan Darli dari tim Eagle Esports. Yes, tapi Namshin langsung nge-push begitu ke dalam kempuan tempatnya oleh No Mercy, tapi ada backup fire yang sangat baik oleh Rose. Satu player udah low banget, satu player terakhir mampukah bisa bertahan di tengah gempuran player dari Aura? Betul, Namshin hanya memiliki beberapa bandage saja, tidak memiliki boosting, tidak memiliki first aid. Sedangkan Aura, lengkap dengan 4 anggota mereka mulai mengejar Namshin yang gak punya helm, gak punya healing yang memadai. Hanya memiliki juga 1 senjata kecil tangan dia. Bandage digulung-gulung coba untuk menambah nyawa dia, tapi lihat No Mercy, Rosezi mulai mendekat ke arah seorang Namshin. Yes, dari tim Aura juga mulai spreading out ke arah kanan juga kiri, gocek-gocek jiggle juga dilakukan. Dari Namshin hanya bisa TPP ke arah Vision dari tim Aura, nggak bisa berbuat banyak, langsung di-push begitu aja. 3 player sekaligus dari Aura, bahkan terus begitu aja 1 player Namshin udah nggak bisa bertahan lagi dan Eagle harus puas di posisi yang ke-16. Betul, tampaknya Aura di awal permainan di Miramar sudah mendapatkan 4 poin total di awal permainan dan langsung memulangkan 1 tim ke arah lobby. 15 tim tersisa, 60 player yang masih live. Dan tampaknya Aura pada Miramar kali ini tidak akan pulang dengan tangan kosong. Ya setuju banget, wow di awal-awal itu sama-sama low looting baik dari Eagle Esports maupun dari Aura Esports. Tapi walaupun low looting mereka tetap commit fight dan akhirnya berhasil bisa diamankan semua player dari Eagle Esports, masuk semua killnya ke dalam tim Aura. Dan disitu kita fokus lagi karena tim lainnya ada dari HVNB yang udah mulai mengamankan 1 buah dan juga 2 buah vehicle untuk melanjutkan rotasi ke arah checkpoint selanjutnya. Betul, tapi HVNB tampaknya sedikit bergerak lambat kali. HVNB tampaknya sedikit tempat checkpoint selanjutnya mereka mau kemana. The Infinity kali ini bakal langsung melakukan looting-looting juga, kali ini melengkapi perlengkapan mereka. Setelah beberapa performa yang cukup baik, kali ini The Infinity perlu kembali memaksimalkan game kali ini untuk coba meningkatkan performa mereka ataupun meningkatkan jumlah poin mereka secara total pada hari ini. Yes, dan juga kita kembali mengingatkan lagi untuk kalian semua masih bisa menembus milestone yang akan menjadi hadiah untuk kalian semua di awal 500.000 viewers. Udah mulai tembus, tinggal target selanjutnya di 750.000 viewers dengan ada special crate dari PUBG Mobile. Yap, dan kita bakal kayaknya juga selain hadiah-hadiah in-game, teman-teman juga bisa menangkan banyak banget ya hadiah dengan nonton di Nimo ataupun di WTV. Ya setuju banget, dari Mela juga udah mulai memenuhi resource-nya, looting-lootingan. Kalau misalkan kita dari vest dan helm itu standar masih level 2, masih perlu boosting-boostingan lainnya. Dan tapi untuk sejauh mata memandang dari tim di Infinity itu masih aman banget dari jangkauan tim-tim lainnya. Yap, dan kita sementara bakal lihat juga tempo sedikit menurun. Semua tim nggak terlalu dekat dengan tim-tim lainnya dan kita bakal melihat satu fase di mana semua tim mungkin menuju ke circle pertama dengan beberapa tim mungkin akan bermain lambat, nahan blue zone, terutama tim-tim yang turun sisi kanan. Dan ini dia player yang sangat gemilang performa di si championship kali ini, di mana ada Jaxi yang bisa dibilang player yang kembali meningkatkan performa dia ketika masuki tahap saya kali ini. Jaxi yang biasa terkenal sebagai IGL kali ini, konon katanya lebih fokus ke nembak kali ini ya.
lebih fokus ke nembak gitu ya kan sebagai pemimpin jalan atau enggak frontliner. Kita lihat di sisi lainnya dari HVNB juga dari seorang Pin akhirnya mengikuti nge-follow up seorang Rebis karena depan berusaha menuju ke checkpoint selanjutnya. Kita lihat dari berbagai tim juga udah mulai bergerak secara beriringan untuk mencapai checkpoint yang enak. Betul. Nah kita bakal lihat juga beberapa tim sudah mulai menuju ke bagian selatan dari Pulau Miramar. Mengingat selatan biasanya kosong, relatif lebih kosong. Terlihat di daerah Los Higos, Minal del Sur, itu cukup kosong. Dan Livescape melakukan scrappingan cukup luas sekali. Dengan mereka sudah menguasai bagian selatan. Tapi HVNB sudah mulai mendekat ke anggota-anggota Livescape. Dan mungkin Livescape akan coba nembak ke arah mereka. Yes, dari Geek Fam Malaysia juga lebih memilih untuk melakukan rotasi yang cukup lambat ya, masih stay di area sekitaran drop zone-nya. Menunggu tim-tim lain untuk touchdown terlebih dahulu, baru nanti akan di-follow up oleh pergerakan dari Geek Fam Malaysia itu sendiri. Dan di sisi lainnya dari Aura di Rosesi juga udah mulai mendapatkan 2 buah weapon yang udah cukup enak di awal-awal permainan. Lagi berusaha scouting mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam tim Aura. Yap, dan kita bakal juga kali ini ada perbandingan antara 2 tim, 2 rival, 2 kumpulan pemain yang luar biasa kali ini, BTR dan juga EVOS Reborn. Dengan total damage BTR 4.942, EVOS 3.829 juga jumlah kill yang mirip-mirip antara kedua tim ini. Ya setuju banget, dan ternyata dari Livescape juga tadi beriringan rotasinya dengan HVNB, tapi untungnya jalur rotasi yang dipilih itu berbeda sehingga dari Livescape untuk di awal-awal tidak akan bertemu dengan HVNB untuk melakukan fight di early game. Yap, dan kita bakal lihat juga beberapa tim sudah mengisi center dari circle-nya di mana terlihat Face Clan Orange dan juga ada tim Aura berjejeran di tengah-tengah circle. Sedangkan Livescape mengambil bagian selatan. Terlihat Avirlo dan kawan-kawan sangat nyaman di bagian selatan dari Miramar. Tapi lihat Knock mulai terpantau di kill feed kita, bahkan Demigod KVN dipulangkan ke arah lobby. Ya, KVN sudah berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby, tapi sisi lain dari seorang Corpai masih terus menahan stepnya. Karena kedatangan tamu lainnya tidak disangka-sangka dari tim RSG, dari Foki. Juga udah mulai menjaga sisi bagian high ground, berusaha membuka angle vision lebih luas lagi ke arah tim Face Clan. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim RSG. Kali ini bakal terpantau oleh Face Clan, bakal coba perang atau enggak. Kita bakal lihat tampaknya tembakan mulai dilontarkan dan saling melontarkan tembakan juga. Dari Face Clan gak terburu-buru untuk fight. Mereka lebih fokus untuk coba mengamankan tempat yang lebih enak, tempat yang cocok untuk fight dengan tim RSG. Karena RSG sebenarnya ini punya komponen yang cukup strategis posisinya. Yes, hanya saling bertukar peluru panas saja antara RSG dan juga Face Clan. Dari seorang tim Terrorist juga ada tim mininya hanya memberikan damage yang tidak begitu berarti karena tim RSG hanya terus memberikan informasi sebanyak mungkin karena RSG kalau misalkan di area sekitarannya ada tim lain, tapi sisi lainnya Bigetron fight yang tidak kita inginkan sebenarnya akan terjadi antara Bigetron dan juga Aura. Betul, fight yang bakal terjadi, tapi kita tampaknya sebagai pendukung Indonesia tidak ingin melihat fight ini. Aura tampaknya mulai menembak juga ke arah tim BTR. BTR pun langsung mengambil posisi setup fight menghadapi tim Aura di bangunan gereja, tapi Zuxi tertangkap oleh Jaden, tertumbangkan. Akankah di end atau akankah diselamatkan? Langsung di end tanpa berlama-lama. Kill ketiga untuk seorang Jaden. Ya, Luxi masih bermain di area sekitaran lower ground. Ada kokanan granat juga di seorang Luxi karena Jaden lempar ke arah compound, tapi untungnya compoundnya kosong, tidak diisi oleh seorang Jaden. Masih bisa bersembunyi di balik compoundnya, tapi di sisi lain ada granat balasan juga di seorang Jaden karena Luxi, tapi untungnya Luxi masih bisa mengamankan bagian sisi lower ground untuk sementara waktu ini. Ya, kita bakal juga dari seorang Luxi mengambil low ground dengan backingan dari seorang Ryzen. Kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Aura bisa mempressure out tim BTR yang hanya menyisakan 3 member mereka. Sementara dari sisi jauh ada No Mercy yang memastikan tidak ada anggota BTR yang bisa bergerak dengan bebas, tapi tampaknya satu pemain ditumbangkan, tinggal 2 pemain tersisa dari tim BTR dan No Mercy dari jarak jauh terus memberikan pressure terhadap 2 anggota BTR tersisa. Oke, kalau sampai akan terjadi dan tapi justru satu player lagi dari Bigetron berhasil bisa diamankan, berarti misalkan last man standing dari Bigetron itu seorang Ryzen yang hanya bisa bersembunyi sementara waktu menahan stepnya di tengah gempuran tim Aura. Yes, kita bakal lihat juga dari tim BTR. Ryzen masih bertahan juga, Jaxi mulai mendekat juga. Dan terlihat Jaxi tadi mengambil sisi yang jaraknya jauh sekali. Sudah mulai mendekat ke arah fight yang terjadi. Nomor pun sudah mulai mendekat dan di lain sisi beberapa tim juga sudah mulai clash di luar area-area mereka. Ya, Resident masih tempat yang sama, berusaha menahan Vision, tapi langsung digerebek begitu aja sepertinya dalam jangka waktu tidak lama lagi. Tapi masih belum ketahuan posisinya, Ryzen akan memberikan HB dengan tim Aura dan satu dari dari knockdown pakai jangan kembali, tapi Ryzen tidak bisa bertahan lebih jauh lagi dan Bigetron Red Alliance harus puas di posisi yang ke-15 dan Aura Esport menambah lagi pundi-pundi poin kill mereka. Yes, kita bakal lihat juga kan dari tim RSG tampaknya harus bertahan di high ground, terpisahkan dari compound dan juga open field-nya. Face Clan langsung coba untuk mempressure lawan mereka, tapi RSG dari jarak jauh cukup tembak
Pop menemukan satu korban dan Korpai langsung maju, menemukan Foki, menyisakan total. Hanya ada satu player RSG, Kim, di sisi belakang kali ini. Yes, tapi di sisi high ground yang lagi ada Orange juga yang bakalan join to the fight seperti yang kita lihat Smoke juga udah mulai di pop out dari arah tim Fast Clan. Dari Orange berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tapi hati-hati di bagian sisi kanannya. Masih ada last man standing dari RSG yang masih bisa bertahan sejauh ini, yaitu seorang Kim. Yes, kita bakal lihatkan juga dari seorang Skynin bakal bertahan. Sun mulai terpantau juga. Tampaknya banyak sekali tim yang sudah mulai rotasi. Mengingat next circle adalah circle ketiga. Circle di mana semua tim akan berdempetan. Dan kita bakal lihatkan juga dari FaZe Clan berhasil mengerebut compound yang sangat-sangat high priority. Tapi mereka masih harus bertahan juga menghadapi tim Orange. Ini cukup berdekatan. Yes, di sisi lainnya juga dari Lamborghini dari tim Infinity IQ juga lagi melanjutkan rotasi di follow up dengan tim-tim lainnya. Tapi rotasinya bahkan kekat begitu aja dari Infinity IQ. Satu player terknock out, Porsche berusaha untuk revive satu player yang terknock out. Tapi di sisi lainnya trading juga yang dilakukan oleh Ferrari dari bagian sisi high ground. Berhasil bisa memporak-porandakan posisi dari Dingos MPX. Yap, dan kita bakal lihat juga serang Ferrari bahkan menembak terus-terusan menuju ke arah Dingos. Sebenarnya peluru dia terus menembus pertahanan dari tim Dingos. Lihat di blue zone cukup banyak tim yang masih harus berjuang masuk ke area play zone-nya. Sementara Demico juga cukup enak di sisi kanan dari tim-tim lain juga masih cukup mudah untuk masuk kecuali center circle dan bagian selatan yang cukup diisi banyak banget tim. Yes, utara masih kosong dari Los Leones juga masih kosong dan sisi lainnya dua player dari Dingos MPX sepertinya harus bisa diamankan untuk sementara waktu ini. Tapi sisi lainnya kita udah mulai nge-spot tim Indonesia lainnya dari Livescape yang bakal kedatangan tamu lainnya dari HVNB. Untuk sementara waktu ini dari masing-masing tim hanya berbagi informasi atau bertukar informasi di awal-awal. Yap, kita bakal lihat HVNB pelan-pelan sudah mulai memantau ke sisi depan di mana ada tim Livescape yang sudah mengambil high ground. Cukup terpisahkan dan kalaupun kenok nggak tentu bisa langsung di-rush dalam satu gerakan. Tapi kalau kenok itu cukup membuat pressure terhadap lawannya. Ngomong-ngomong pressure, tampaknya FaZe Clan pun cukup tertekan oleh tim Orange dan bakal langsung dimajuin. Coba membangun momentum serangan mereka. Skynin akan coba melempar bom, coba menemukan target kembali dari tim FaZe Clan. Lemparan bom ditujukan kepada FaZe Clan dan tepat di sebelah seorang Pushak. Coba belum menemukan target secara utuh. Lihat mobilnya, barbar banget. Menerobos pertahanan dari tim FaZe Clan dan langsung menumbangkan dua anggotanya. Tinggal satu player yang tertahan, kali ini tinggal satu player yang bertahan di sisi belakang. Tapi tidak lagi. Korpai akan dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seluruh tim FaZe Clan di posisi ke-14. Wow, itu cepet banget fight yang terjadi antara Orange dan juga tadi dari timnya Korpai. Dan kita di sini dari Santan juga berusaha untuk revive satu player yang terknock out. Dan di sisi lainnya kita lihat dari Livescape dan juga HVNB hanya saling bertukar informasi. Belum ada fight berkelanjutan yang bakal mereka lakukan saat ini. Dari Alfirlo juga sudah mulai scouting ke area sekitaran untuk bukan informasi. Dan dari HVNB ternyata justru lebih memilih untuk melanjutkan rotasinya aja untuk masuk dalam circle selanjutnya. Tapi di sisi high ground benar-benar dijaga dengan sangat baik oleh Livescape. Iya, dan kita bakal lihat juga spray down dari seorang Toms menuju ke arah HVNB. Belum menemukan targetnya tapi cukup memberikan pressure juga dengan prone shoot dari Kato kali menuju ke arah lawan-lawannya. Frankie menjadi tujuan bersama dari tim Livescape tapi belum menemukan targetnya secara utuh. Dan Frankie bersama dengan Pin bakal lolos dan masuk ke arah zona. Wow, masih bisa lolos dari cegatan tim Livescape dan kita lihat perjuangan dari masing-masing tim sama halnya dengan Aura Rosesi juga hanya berada di satu gudang berusaha menyembunyikan diri sementara waktu dari gempuran tim EVOS. Dari Redfest juga belum mengetahui posisi dari Rosesi itu sendiri. EVOS masih utuh dengan 4 player, sementara itu Aura Rosesi juga harus berjuang dengan 3 player yang tersisa dengan No Mercy yang harus dipulangkan di awal-awal permainan. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari tim-tim yang bertanding semua mulai berdempetan, semua mulai berdekatan. Tapi Aura kembali bertemu dengan satu tim Indonesia lainnya, ada EVOS yang bersebelahan dengan dia. Tapi lihat penyebaran tim Aura, Jaden juga Rosesi pindah ke dua titik yang berbeda. Ya, di sisi lain juga satu player di Valdo sudah berhasil bisa di take down dan dari Demigod juga bakal nge-push aja tapi di bagian depan ada seorang Mela dari tim di Infinity yang belum ketahuan posisinya dari Demigod dan akhirnya lebih memilih untuk memutar balikan kendaraannya aja, memilih jalur lotas yang lebih aman lagi karena di area depan itu ada dari tim di Infinity yang udah mulai nge-spot keberadaannya. Vehicle juga udah mulai terdengar dari arah sisi high ground yang udah dikuasain oleh Mela. Yap, dan dari Infinity juga tampaknya bermain di ujung zona, tidak terburu-buru masuk ke arah center zone. Ini baru zona ketiga menuju zona keempat di mana semua tim akan mulai harus sedikit fight untuk mempertahankan defense area mereka masing-masing. Nuzi, Mela, Logan juga Gato nih pastinya pengen meningkatkan jumlah poin mereka. Karena Infinity seperti kita tahu merupakan salah satu tim yang cukup dominan di kancah nasional di Thailand.
Tapi sementara ini di SEA Championship kali ini mereka memiliki beberapa game dan beberapa momen yang baik, tapi belum bisa memaksimalkan seluruh pertandingan yang berjalan. Oke, dan ngomong posisi dari Livescape sendiri kurang baik, sepertinya Kato Lisa udah cukup low HP untuk sementara waktu harus healing. Bahkan di follow up oleh rekan-rekan dari Livescape lainnya, tapi si lainnya G juga terkena suppressing fire dari arah belakang. Untungnya masih bisa touchdown, G udah low banget harus healing terlebih dahulu, tapi si lainnya juga ada tim-tim lain yang berusaha nge-cut rotasi dari HVNB, dan dari Livescape juga masih bisa bertahan. Kato Lisa sudah berhasil bisa healing. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Livescape masih menahan pergerakan dari tim Demigod. Kita biarkan mereka bergerak dengan bebas dan langsung coba untuk tapping-tappingan tembakan mereka ke arah kendaraan-kendaraan dari tim Demigod. Circle pun kebentuk kali ini dan cukup menjadi circle yang sulit. Mengingat jumlah compoundnya nggak terlalu banyak. Pinggiran circle pun sudah banyak diisi oleh tim EVOS, oleh tim Aura, oleh tim Orange, Join Me, dan kawan-kawan semuanya. Tapi center zone masih banyak banget spot yang kosong. Ya, center zone benar-benar kosong banget dan circle lebih mengarah ke bagian timur dari Miramar itu sendiri, dan sisi lainnya QB juga udah mulai touchdown. Pickle udah mulai terdengar informasi udah masuk ke arah Ferrari, tapi Ferrari belum memberikan perlawanan yang lebih lagi, bakal di follow up oleh rekan-rekan Infinity IQ lainnya untuk mulai melanjutkan rotasinya kembali. Yap. Dan kita bakal kayaknya juga dari beberapa tim yang bertanding terlihat tim mereka cukup pincang. Aura kehilangan 1, Dinggos kehilangan 2, RSG pun kehilangan 3, dan Demigod kehilangan 1. Tapi harusnya bakal makin banyak lagi tim yang kondisi membernya cukup termakan. Mengingat ini zona keempat, apalagi zona kelima yang biasanya ngebanting cukup drastis. Ini bakal banyak mengkikis jumlah player tiap tim. Yes, dengan informasi yang masuk dari Infinity IQ akhirnya memberikan pressure ke arah tim yang tepat berada di compound seberangnya. Di sisi lainnya dari Geekfam Malaysia, di seorang QB juga udah mulai memantik keberadaan tim-tim lain dengan menggunakan mininya, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dan kita lihat sini QB juga masih terus mengumpulkan informasi, tapi di sisi lainnya Livescape juga udah mulai kedatangan tamu lainnya dari Demigod juga masih berusaha bersembunyi di balik compoundnya. Tapi Kato Lisa terkena suppressing fire yang untung saja masih bisa menyelamatkan dirinya untuk sementara waktu ini. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Livescape. Kato Lisa masih cuma untuk menahan ujung circle, memastikan teman-temannya bisa maju dengan aman, lagi mencari mana spot yang kosong untuk diisi teman-temannya, memastikan teman-temannya bisa selamat masuk ke arah zona. Di lain sisi bukan mencari informasi tapi mulai perang, tampaknya HVNB dan juga tim-tim sekitar ujung circle Orange bakal coba fight memperebutkan spot di ujung circle. Ya, masih juga udah mulai menjaga posisi dari Valdus yang tidak bisa berbuat banyak untuk saat waktu ini, dan kita sini hanya tim Orange yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Masih banyak banget PR yang diperlukan oleh tim-tim lain untuk bisa lolos ke dalam circle selanjutnya. Yap, dan kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim bakal harus flash dengan cukup berat menghadapi tim mereka, termasuk juga The Infinity. Menghadapi tim Dinggos kali ini harus berhati-hati karena player mereka sudah kena juga pemburu. Tampaknya yang diburu kali ini di mana Mela langsung maju ke depan dan menemukan
targetnya. Di sini tim Dingos terpaksa pulang di posisi ke-13 membawa 1 poin kill. Yes, masih ada 12 tim tersisa dengan 39 player yang masih live dan sisi lainnya juga dari Valdus juga udah mulai naik ke dalam vehicle untuk melanjutkan rotasinya dengan pemimpin jalannya itu seorang Six bisa membuka jalan bagi teman-teman lainnya yang akan di follow up dan sisi lainnya kita lihat udah mulai crowded banget tim udah saling berlomba-lomba, udah saling bonyok-bonyokan juga untuk masuk dalam circle selanjutnya dan dalam jangka waktu tidak lama lagi dari Six juga terus memberikan suppressive verticality. Ada counter spray juga yang dilakukan oleh tim lainnya. Iya, kita bakal tim EVOS dengan 3 member mereka belum menemukan kill, tapi inilah momen mereka untuk mencari kill tambahan. Ini tim dari luar circle, mereka menjaga high ground tepat di ujung circle yang berarti mereka bisa untuk fight terlebih dahulu dengan tim-tim. Klasmen. Yes, kalau misalkan di match sebelumnya ada Jaxi yang berjuang seorang diri, tapi di match kali ini Rosezi berjuang seorang diri dan tapi ternyata tidak apa-apa. Posisi yang kelima nice try banget untuk Rosezi, tapi di sisi lainnya kita masih fokus ke antara fight yang terjadi antara Join Me juga tim-tim lainnya yang sedang join to the fight. Betul, kita bakal kali ini masih ada HVNB, ada Infinity IQ, Geek Family, dan juga Join Me yang cukup lengkap anggota-anggota mereka ya. Untuk masing-masing semua tim masih ada 4 anggota kecuali untuk tim HVNB yang masih menyisakan 3 anggota mereka. Tapi ngomong-ngomong lengkap, ternyata Geek juga kehilangan Saint yang langsung dipulangkan oleh granat dari seorang Loki. Wow, ini kita kan kalau misalkan kita dari minimap ya, posisi compound dari Infinity IQ itu sebenarnya enak, tapi balik lagi di bagian sisi high ground udah dijaga dengan sangat baik oleh tim-tim lainnya dan karena suppressive fire juga dari antara Join Me dari seorang Easy berusaha semudah mungkin untuk menumbangkan satu demi satu player dari Infinity IQ. Iya, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Join Me masih bertahan 4 anggota mereka meskipun belum punya kill, tapi poin mereka ini cukup banyak, cukup nyaman mereka posisi juga. Tinggal melihat zona ketujuh mental ke arah mana, tapi Geek Fam menjadi korban tembakan dari tim HVNB. Frankie menemukan seorang snipe yang menyisakan 2 player dari tim Geek Fam yang masih bertahan di sisi
bawah. HVNB tidak membiarkan sedikit celah untuk tim Geek maju ke arah zona dan terus menggempur mereka peluru panas. Yes, Frankie masih terus menjaga bagian terdepan, berusaha menahan pergerakan sebisa mungkin, mempersempit celah dari Geek Malaysia untuk bisa masuk, tapi ternyata udah mulai touchdown ke dalam circle, udah bisa proning, tapi hati-hati dari HVNB benar-benar ngejaga banget posisinya ke arah tim Geek Malaysia. Yap, kita bakal QB pelan-pelan bergerak maju, mulai mendekat ke arah Frankie, mulai mendekat ke arah Pin, tapi Frankie langsung coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang QB. Demrut dan kondisi kenok, Frankie terkena tembak-tembakan juga, tapi belum berhasil tumbangkan. QB menunggu momen tepat untuk keluar dari pertahanan, dia keluar dari persembunyian dan coba HBD Frankie yang mungkin bakal dikagetkan dari pergerakan seorang QB. Dari QB pelan-pelan bersiap-siap, Pin tampaknya nggak mengetahui posisi tepatnya dari seorang QB. Oke, masih bisa menahan diri sementara waktu ini akan diberikan HBD karena depan Frankie ditarget selanjutnya salah standing dari HVNB, ternyata ada counter spray juga dilakukan oleh seorang Pin, tapi masih bisa selamat sementara waktu, tapi ada spray balasan yang berhasil bisa membalikan keadaan lagi dan Geek Malaysia harus puas di posisi yang keempat. 3 tim tersisa, kali ini 9 player masih alive tampaknya dari Infinity IQ dan juga Join Me masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Sedangkan HVNB lagi-lagi seperti game yang pertama hanya menyisakan 1 solo player yang bertahan. Kali ini dari Pin, dapatkah dia kembali mengulang kesuksesan dia di game pertama kali ini? Yes, dari Infinity IQ juga di dalam komponen, walaupun komponen yang nyaman tapi diberikan suppressing terus-terusan dari arah tim Join Me, ada lemparan granat juga dan juga molotov yang bakal di follow up untuk mulai memporak-porandakan posisi pertahanan dari tim Infinity IQ. Betul, lemparan bom melontarkan, lemparan molotov lontarkan, peluru pun lontarkan, tadi semua menuju ke arah tim Infinity IQ yang lagi coba untuk revive temennya di dalam compound. Compound mereka memang enak, tapi high ground dimiliki oleh Join Me menurut gua lebih enak lagi. Lebih enak lagi di arah sekitaran Join Me, dan juga kita bisa lihat itu Join Me benar-benar nge-split banget posisinya, satu jagain HVNB, dua lainnya menjaga ke bagian compound yang tempatin oleh Infinity IQ. Lihat, cobaan terus-menerus dilontarkan oleh Join Me ke depan, lemparan utility berupa molotov dan juga granat berusaha memborbardir pertahanan dari Infinity IQ. Betul, tapi sulit banget untuk kedua tim ini saling nge-push dan sini Pin kembali harus menunggu clash antara dua tim yang cukup lengkap anggota mereka. 4 lawan 1. Pin gue rasa gak akan coba untuk open fight selama dia masih bertahan. Dia bakal coba nunggu momen yang tepat, momen ketika semua clash, barulah di situ mereka bakal coba untuk fight. Oke, ternyata Pin juga udah mulai membuka keberadaannya dengan ada lemparan granat, berhasil connect ke salah satu player dari Join Me. Snakey harus ter-knockout untuk sementara waktu ini. Betul, kita bakal ini juga dari tim Join Me, dari HVNB, juga dari tim Infinity IQ. Harus menebak tim mana yang masih bertahan dengan jumlah anggota berapa. Karena mereka nggak tahu berapa tim tersisa. Dari 9 yang masih alive, yang tahu kan, oh tim gue ada 4 orang. Tim lain nggak tahu berapa orang. Ya setuju banget, dan juga walaupun HVNB misalkan Pin seorang diri, tapi Pin dia nggak gentar, dia terus memberikan suppressing terus ke arah tim Join Me dengan lemparan UTT bertubi-tubi dan lemparan granat. Sama halnya dengan Infinity IQ, mereka saling berkombinasi untuk men-take down satu demi satu player dari Join Me. Betul, lemparan bom terus lontarkan juga ke arah tim Join Me, kiri, kanan, depan, belakang, semua bom mulai berjatuhan dan Pin pengen coba join the fight, pengen coba untuk mengambil keuntungan dari clash antara Infinity IQ dan juga Join Me. Sini Pin mulai nge-backstep juga, tampaknya dia mulai pergerakan dari tim 21, bakal coba lempar bom ke arah tim Infinity IQ kali ini. Oke, pelan-pelan tapi pasti dari Pin terus memberikan gencaran yang benar-benar bikin tim-tim lain keriuhan sendiri, keributan sendiri, dan langsung di-push begitu aja dari seorang Pin, tidak bisa menahan double pick yang dilakukan oleh Infinity IQ. Tapi ini momentum yang dimanfaatkan dengan sangat oleh Join Me dengan Onyx semakin terdepan, dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh Join Me. 4 kill dikatakan oleh tim Join Me dan kembali WWCD yang berbeda pada game kita yang kelima. What a nice play dari Join Me, tim yang berasal juga dari wildcard kita. Dan lagi-lagi WWCD yang berbeda, lagi-lagi kita melihat pendatang baru yang cukup kuat. Killnya nggak banyak, tapi baik lagi konsistensi adalah kuncinya. Wow, lagi dan lagi WWCD yang berbeda itu dilakukan, didapatkan oleh tim-tim yang berbeda juga. Selama total 5 match yang kita mainkan, 5-5-nya berbeda tim yang mendapatkan WWCD. Betul, kita kali ini Join Me kembali join dengan tim-tim yang sudah WWCD di map yang 5 dengan 4 kill. Bermain sabar dari awal hingga akhir pertandingan, menggunakan advantage mereka untuk langsung menghabiskan lawan. Dan di momen terakhir dia tahu bahwa dua kenok langsung dimajuin tanpa berlama-lama, jangan sampai kehilangan momentum. Dan Indria WWCD dari tim Join Me di game kita yang kelima. Yes, itu dia. Dan juga